حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, setorkan terlebih dahulu seperti biasanya. Barakallahu fiik. Tafadhal. Qala al-mu'allif wa syartu an yudhafna la na'am. La Nah, kita lanjutkan, perhatikan baik-baik halaman 133. Qala al-mu'allif asbahullah wal mu'allif rahimahullah ta'ala dzakara syartain. Mu'allif di sini menyebutkan dua syarat. Wa nahnu akhadna syart tsalis. Dan kita mengambil syarat yang ketiga. Wa syart ar-rabi', dan juga mengambil syarat yang keempat, min kaunil mu'allif lam yadhkurha, dikarenakan mu'allif tidak menyebutkannya, illa bisighatil ifrad wa bisighatit takbir, kecuali beliau menyebutkan dengan bentuk apa, ifrad yaitu mufrad, wa takbir itu mukabbarah, wa min asy-syuruti aidha wa huwa khasun an takuna fu khaliyatan minal mim. Ini masyhur ya, syarat yang masyhur ini ya. Termasuk syaratnya juga bahwasanya fu tersebut hendaknya kosong dari mim. Wa qad dzakarahu al-muallif, dan sungguh muallif telah menyebutkannya. Wa an takuna dzu bi ma'na sahib, dan syarat yang berikutnya dzu makna sahib. Jadi 4 syarat itu berlaku secara global. 4 syarat: an takuna mufradatan, an takuna mukabbaratan, an takuna mudhafatan, an takuna idhafatuha ila ghairi al-mutakallim. Kemudian syarat tambahan 2, antakuna dzu bi ma'na sahib, antakuna fu khaliyatan minal mim. Kita lihat sini, kenapa dzu di sini harus makna sahib? Karena di sana dzu yang lain. Dzu yang maknanya apa? Alladzi, dzu mausulah berdasarkan lughah tayyi. Paham ya? Naam. Seperti innal ma'a ma'u abi wa jaddi, apa artinya itu? Innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa ana dzu taitu wa dzu hafartu. Artinya wa ana alladzi taituhu walladzi hafartuhu. Paham ya? Itu pantun yang sering dinukilkan untuk apa? Menjelaskan dzu maknanya alladzi. Nah, dzu di sini maknanya sahib. Jaa dzu malin, ra'aitu dza malin, nadartu ila dzi malin. Adapun dzu yang maknanya mausul, dzu mausulah enggak kita bahas di sini.
Maksudnya dalam isim-isim yang 5 atau yang 6 ini. Bisa dipahami ya? Contohnya jaa dzu qama. Jaa dzu qama artinya takdirnya jaa alladzi qama. Nah, itu dzu mausulah. Wa qad dzakara al-mu'allif aidan, dan mu'allif juga menyebutkannya, wa bihadza tammatish syurut. Dan dengan penjelasan ini berarti atau penyebutan ini berarti telah sempurna syarat-syaratnya. Li'irabi asma'i sittah bil wawi raf'an wa bil alif nasban wa bil ya'i jarra. Yaitu untuk meng'irab asma' sittah rafa' dan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Wa ukhidat min kalam mu'allif, dan diambil dari ucapan mu'allif imma an tariq tamtsil wa imma an tariq tasrih. Jadi kita mengambil syarat-syarat tersebut dari mu'allif. Pertama, imma barakallahu fiik dengan bentuk contoh, beliau memberikan contoh. Imma dengan bentuk apa? Barakallahu tasrih, terang-terangan. Beliau menyebutkan. Mafhum? Jadi syaratnya totalnya kalau kita globalkan ada berapa totalnya? 6 ya. 4 syarat global, 2 syarat khusus. Paham ya? Yang pertama antakuna mufradatan, yang kedua antakuna mukabbaratan, yang ketiga antakuna mudhafatan, yang keempat antakuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim, yang kelima antakuna fu khaliyatan minal mim, yang keenam antakuna dzu bi makna sahib. Naam. Lihat sini, tapi di sana ada menyebutkan syarat tambahan untuk dzu. Dzu pertama antakuna bi makna sahib. Kemudian ada syarat tambahannya, antakuna mudhafatan ila ismi jinsin dhahir. Antakuna apa? Mudhafatan ila ismi jinsin dhahir. Itu dipahami. Nah, jadi mudhafnya dzu itu kepada isim jenis yang dhahir. Sifat enggak bisa. Ja'a dzu salihin enggak boleh. Telah datang orang yang memiliki dzu salih, memiliki salih enggak bisa. Paham ya? Karena sifat. Salih kan sifat. Salihun, muslimun, mukminun, sifat bukan? Sifatnya enggak boleh ja'a dzu mu'minin, enggak boleh. Syaratnya antakuna mudhafatan ila ismi jinsin dhahir. Paham? Itu syarat tambahannya dikondisikan ya, biar nanti antum enggak bingung. Boleh enggak kalau kita sandarkan dzu kepada isim sifat? Enggak bisa. Jadi memang syaratnya harus mudhaf pada isim jenis yang dhahir, seperti mal, lihyah, ja'a rajulun dzu lihyatin tawilah misalkan. Naam, ja'a rajulun dzu malin misalkan. Paham ya? Naam. Kemudian apa barakallahu fiik? Termasuk faedah yang juga dipetik dari dzu ini, mudhafnya dzu itu tidak bisa berpengaruh kepada ma'rifah. Paham ya? Nah, jadi dia masuk dalam kategori senantiasa nakirah dia. Afan ya? Afan. Nah, faedahnya juga dzu ini termasuk isim yang nakirah itu. Jadi dzu ini termasuk isim yang nakirah. Lah tahu dari mana? Karena maknanya. Jadi termasuk isim nakirah yang kedudukannya dia itu nanti seperti ma'rifah menerima al, itu dzu. Alhamdulillah. Yahdikumullah wassalamualaikum. Bisa dipahami ya? Jadi dzu ini nakirah dia. Taunya dari mana? Dari maknanya. Sahibun, menerima al. Makanya ada barakallahu fiik ungkapan nanti di Alhamdulillah. Yahdikumullah. Ungkapan nanti barakallahu fiik dalam pantun mengenai ma'rifah dan nakirah, apa kata beliau? Siapa yang ingat? Nakiratun ma qubila al-mu'athira awaqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Nakirah itu yang menerima al-mu'athira, al yang bisa memberikan faedah ta'rif, atau isim yang dia itu kedudukannya menempati tempat yang bisa menerima al. Seperti apa? Dzu. Dzu menerima al enggak kedudukannya? Isim maknanya itu loh. Menerima al enggak? Menerima. Sahib. Sahibun as-sahibu. Itu yang dimaksud oleh al-mu'allif. Dah. Kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Jadi syaratnya ingat ya, dzu harus mudhaf pada isim jenis dhahir. Naam. Kata beliau barakallahu fiik, wa qalu ja, kenapa kok enggak ja, kok ja gitu? Fi'lun madin mabniun ala fathin dhahir ala akhiri al-mahdhuf. Dia fi'il madhi mabni di atas fathah yang dhahir yang nampak di akhirannya, tapi dibuang. Jaa aslinya. Mafhum?
Tapi karena dipakai untuk pantun dibuang hamzahnya. Ya kan? Wa syartu dzal i'rabi an yudhafna la. Lilnya kaza akhu abika da'tila. Seharusnya kazaa. Mafhum? Naam. Wa asluhu jaa. Wa dha halun min akhu. Dari sini hal untuk akhu. Hal untuk akhu. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya telah datang saudara bapakmu yang memiliki apa? Nah, barakallahu fi kedudukan yang tinggi. Oh ya? Nah, za'tila. Mafhum? Ewa. Jadi dari situ sebagai halnya dalam keadaan gitu ya. Hal untuk akhu, au min abi. Atau bahkan hal untuk apa? Bapaknya, akhu abika, bisa untuk akhu, bisa untuk abi. Li'anal makna salihun lil wajhain, karena maknanya cocok untuk dua-duanya. Imma yang punya kedudukan tinggi itu saudaranya atau imma bapaknya. Imma saudara bapaknya atau bapaknya itu sendiri. Nah, fa idza kana al abu dza'tila'in, maka apabila bapak tersebut yang punya kedudukan tinggi, fadhurriyatuhu misluhu fil ghalib, seringnya itu anak-anak keturunannya juga sama seringnya. Jadi kalau bapaknya misalkan taruhlah dulu raja, itu biasanya anak-anaknya juga mirip gitu loh ya. Nah, punya kedudukan juga di mata masyarakat. Oh, ini anak keturunan raja. Biasanya gitu ya biasanya ya. Wah, ini bapaknya ini orang yang terpandang di masyarakatnya. Anak-anaknya biasanya mirip. Ghalib, ucapan ghalib ini berarti enggak mengharuskan. Ada juga bapaknya raja, anaknya ternyata tukang rongsokan. Ada enggak seperti itu? Mungkin aja. Tapi seringnya ghalibnya itu kalau bapaknya itu orang yang punya kedudukan tinggi, fadhurriyatuhu misluhu fil ghalib, maka anak keturunannya kebanyakannya sepertinya semisal dengan bapaknya. Wa idza kana al-akhu dza'tila'in, kalau sekarang yang punya kedudukan tinggi adalah saudaranya, saudara bapaknya, fal abu min babi aula fil ghalib, maka bapaknya terlebih apa? Ya, kebanyakannya lebih pantas lagi untuk memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, wa ala kulli hal, atas berbagai atau seluruh keadaan yang ada di situ, makna-makna tadi itu hiya salihatun lil wajhain. Intinya boleh dimaknakan untuk dua sisi, bisa kembali ke akh atau kembali ke ab. Ala man ra'a, sesuai dengan apa yang kami lihat atau kami pandang. Wa'tila mudhafun ilaih majrurun wa alamat jarhi kal kasrah dhahira ala akhiri al mahdhuf, ya kan, ada yang dibuang. Wa asluhu i'tila'in, aslinya. Mafhum? I'tila aslinya. Nah, dibuang. Kasrah dhairanya buang. Li'annahu yajuzu kasrul mamdud ad-darurah. Ini lihat, ini penting, ini semacam faedah ini, dikarenakan boleh menjadikan hamzahnya itu maksurah yang semula seharusnya mamdudah dikarenakan darurat. I'tila aslinya mamdudah enggak aslinya? Iya, dijadikan i'tila. Jadi maksurah di alif bengkok. Cuma diberdirikan karena pantun itu. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Wal i'tila'u minal 'ulu. I'tila itu dari kata al-'ulu, tinggi. Fa dza'tila yakni dza'uluwin, orang yang punya kedudukan tinggi. Taqul i'talar rajulu ya'tali, ya, artinya tinggi. Ai 'ala, yakni halata kaunihi dza'uluwin, yaitu keadaan dia itu memiliki kedudukan yang tinggi. Atau keadaan dia itu tinggi. Nah, tinggi bisa tempatnya atau kedudukannya. Tapi seringnya pakai kedudukannya. Wal makna annahu jaa'a 'aliyan mukarraman muhtaraman. Maksudnya bahwasanya maknanya saudara bapaknya tersebut atau bapaknya tersebut, nah barakallahu fi, yang diberikan hal, tapi kalau dipakai saudaranya karena fa'ilnya ya, ja'akhu abika. Maknanya bahwasanya dia telah datang dalam kondisi tinggi kedudukannya, mukarraman, dimuliakan, muhtaraman, dihormati. Paham ya? Walam yati muhinan safilan, dan dia tidak datang dalam kondisi dihinakan, direndahkan. Paham ya? Seperti itu. Wa qalu kaza akhu abika da'tila, hadzal misalu mutadamminun lil asma'il khamsah aw sittah. Masyaallah. Contoh ini datang, nah barakallahu fiik, mengandung apa? Pembahasan isim-isim yang 5 atau isim yang 6. Marfu'atan wa majruratan wa mansubatan, lihat itu. Marfu'atan, majruratan wa mansubatan. Mana yang marfu' akhu? Mana yang majrur abi? Mana yang mansub dza? Ya enggak? Bisa dipahami?
Satu contoh itu dipakai untuk tiga-tiganya, yang marfu', majrur, mansub. Mana yang marfu'? Akhu. Mana yang majrur? Abi, mudhaf ilaih kan? Mana yang mansub? Dha, hal, mansub. Mafhum Abdurrahman? Naam. Fa dzakara kulla al-ahwal, maka di sini beliau menyebutkan semua keadaannya. Kita baca pantunnya, penjelasannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, atau kita ambil dikit nanti. Qala al-muallifu asbahullah, berarti kita selesaikannya al-asma sittah atau al-asma khamsah. Pendapat yang kuat memang mereka lebih mengedepankan apa? Penyebutan al-asma khamsah untuk han diperselisihkan itu. Nah, karena Ibnu Ajurum aja tidak memasukkannya. Nah, seperti itu. Qala al-muallifu asbahullah, Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah, bil alif irfa'il musanna wa qila idza bi mutmarin mudhafan usila kilta kadza kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Nah, ini tiga pantun ini kondisikan, setorkan besok ya pada pertemuan yang akan datang. Setorkan membahas seputar apa ini? Seputar musanna dan mulhaq bil musanna. Sudah kita lewati dulu di mutamimah qatur nada. Karena kalau jurumiyah cuma musanna tok. Tapi kalau mutamimah qatur nada apa? Mulhaq bil musanna sudah diajarkan. Kullu ma jaa ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu. Setiap yang datang seperti isim musanna tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi yang kita bahas besok adalah apa? Adalah seputar isim al musanna. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah.